warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, NPM 1901011175. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-hulul dan wahdat al-wujud, kemudian tujuan dari al-hulul dan wahdat al-wujud, kedudukan al-hulul dan wahdat al-wujud, dan yang terakhir tokoh-tokoh yang mengembangkan al-hulul dan wahdat al-wujud. Yang secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Dari al-hulul dan wahdat al-wujud, tujuan dari al-hulul adalah mencapai persatuan secara batin. Untuk itu, Hamka mengatakan bahwa al-hulul adalah ketuhanan atau lahud, menjelma ke dalam diri insan atau nasut. Dalam hal ini terjadi pada saat kebatinan seorang insan telah suci dan bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Tujuan dari wahdat al-wujud agar manusia menjadi insan kamil melalui proses sufistis dengan klien yang datang kepada konselor ialah konsep penenangan diri dalam rangka menemukan masalah yang ia alami menjadi manusia yang mandiri dan bebas. C. Kedudukan al-hulul dan wahdat al-wujud. Kedudukan al-hulul. Al-hulul berkedudukan paling tinggi dalam bertasawuf. Karena untuk melalui itu, seseorang yang bertasawuf harus terlebih dahulu melalui beberapa tingkatan atau tahapan sebelumnya, yaitu A. Syariat, B. Tarekat, C. Hakikat, dan D. Ma'rifat. Kemudian, tokoh-tokoh yang mengembangkan al-hulul. A. Husain bin Mansur al-Hallaj. Pada suatu hari, al-Hallaj benar-benar mencapai api cinta ilahiyah dan mengucapkan ana al-haq. Gurunya Junaid dan teman-temannya Sibli menasehati al-Hallaj supaya menahan hati, namun tetap tidak mempan, dan dia terus saja mengucapkan ana al-haq. Paham al-hulul yang dikemukakan al-Hallaj ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu paham al-hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari paham mahabbah sebagaimana yang disebutkan di bawah Rabi'ah al-Adawiyah. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata cinta yang dikemukakan al-Hallaj. B. Abu Yazid al-Mustami. Salah satu teorinya adalah al-ittihad. Abu Yazid berguru kepada salah seorang syekh yang bernama Syekh Shadiq yang mengajarkan beliau prinsip-prinsip dasar tasawuf. Dari Syekh Shadiq, Abu Yazid mempelajari bahwa syariat dan hakikat merupakan pasangan yang tidak terpisah antara satu dan yang lain. Tokoh yang membawa paham wahdat al-wujud. A. Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir di Murcia, Spanyol di tahun 1165. Setelah selesai studi di sivil, ia pindah ke Tunis di tahun 1145 dan di sana ia masuk dalam aliran Sufi. Di tahun 1202 Masehi, ia pergi ke Mekah dan meninggal di Damaskus di tahun 1240 Masehi. Selain itu, sebagai Sufi, Ibnu Arabi juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Jumlah yang dikarangnya menurut perhitungan mencapai lebih dari 200, di antaranya Sufisme seperti kitab Futuhah al-Makkah. Di samping buku ini, buku yang termasyhur ialah Fusus al-Hikam yang juga berisi tentang tasawuf. B. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit,
Lemah Bang, dan Lemah Abang. Namun yang menjadi referensi adalah nama Syekh Lemah Abang, juga tertulis dalam dokumen Kropak Ferrara, sebuah dokumen kuno yang belum terkadang disebut juga dokumen kuno yang belum lama ditemukan. Dalam beberapa publikasi, nama Jenar terkadang disebut juga Syekh Siti Brit atau Syekh Lemah Abang. Dalam bahasa Jawa, Jenar berarti kuning, sedang Brit berasal dari abrit, artinya merah, sama dengan abang yang juga berarti merah. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.